Apa itu aib? Aib yang dialami oleh Rahel. Dia dicintai oleh yang namanya suaminya, Yakub. Tapi di satu sisi, Alkitab mencatat bahwa Rahel mandul. Tuhan menutup kandungannya. Saya menangkap satu atmosfer di alam roh keadaan kairos. Di satu sisi, engkau mungkin dicintai. Atau di satu sisi, engkau dekat dengan Tuhan, tapi suami istrimu tidak mencintai. Atau di satu sisi, engkau berhasil dalam ekonomi. Tapi di satu sisi, engkau menyakitkan hati Tuhan. Dan dosa masa lalu itu seperti mengintimidasi. Itu lain. Tetapi Tuhan bilang begini, tangkap sesuatu yang terjadi di alam roh. Bahwa hari ini ada satu suara yang Tuhan lepaskan. Tuhan menghapus aibmu dan aibku. Katakan amin. Baik yang di Batam, baik yang di Jakarta, baik yang di Medan, baik yang dimanapun, ada hal yang menarik pada malam hari ini. Kalau tadi Pak Gabi mengupas tentang Yusuf, Yusuf artinya adalah Tuhan menghapus aib. Bapak Ibu Saudara terkasih, waktu Rahel mengandung dan Yusuf lahir, umur 17 tahun, dia mendapat mimpi. Bapak Ibu tahu berapa tahun lagi dia harus menunggu penggenapan nubuatan waktu Yusuf ada di kandungan ibunya. Yusuf harus menunggu waktu 13 tahun. 13 tahun dia mengalami sebuah penindasan, dia menghadapi sebuah proses, dia menghadapi yang namanya fitnah, dia mendapat yang namanya ditabur yang baik, dibalas dengan angin tuba. Kira-kira seperti itu. Engkau menabur yang baik, tetapi yang dapat adalah fitnah. Ditinggalkan. Engkau baik menolong orang, meminjamkan uang, tetapi orang yang kau pinjamkan uang justru menipumu lagi balik. Air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang terjadi buat Kairos hari-hari ini. Baik buat teman-teman yang ada di rumah. Tetapi ada hal yang menarik Tuhan katakan kepada kita hari ini. Untuk engkau sampai kepada sebuah rencana Tuhan yang indah, pertanyaan cuma satu. Apakah engkau memiliki mimpi yang dari Tuhan? Di hari-hari yang sukar ini, engkau perlu mendapat visi yang dari Tuhan. Apa visi dari Tuhan buat Kairos? Bangun pagi-pagi benar, baca kitab suci, latih dirimu berpuasa. Saya mulai menggali beberapa hari. Saya bangun 3:30 pagi. Saya bangun jam 1 pagi. Tuhan, kenapa engkau menaruh visi kudus, sempurna? Lalu dia katakan, bangun pagi-pagi benar, baca kitab suci, latih dirimu berpuasa. Tiba-tiba ada satu serangan yang begitu kuat di hati saya. Nah, kau tahu tugas Imam Levi. Tugas Imam Levi engkau adalah imamat rajani. Saya dan Bapak Ibu bahkan yang di rumah, engkau adalah imamat rajani. Katakan amin. Kenapa kau disebut imamat rajani? Imamat itu bukan hanya suku Lewi. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan suku Lewi pada masa itu. Pada 12 suku ini, pada waktu 12 suku ada di bangsa Israel, 11 suku itu menyembah berhala, lembu emas. Ada satu suku yang gak menyembah lembu emas, namanya suku Lewi. Nah, suku Lewi inilah yang diperuntukkan, yang dikhususkan Tuhan menjadi seorang yang menyembah. Kebiasaan suku Imam Lewi ditugaskan Tuhan. Setiap pagi-pagi benar dia bangun, dia membersihkan celah kaki dia. Bicara tentang membersihkan celah kaki dia, itu bicara supaya terang dari api ruang Maha Kudus itu semakin menyala. Artinya apa? Setiap pagi-pagi dia menjaga supaya api Roh Kudus itu tetap menyala. Untuk engkau bangun pagi-pagi benar, orang masih tidur, engkau sedang menyiapkan minyak untuk dirimu. Supaya berlaku 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh.
Di masa-masa yang sukar, Tuhan buat Kairos berbeda. Haleluya. Haleluya. Engkau berbeda bukan karena kau pintar. Engkau berbeda bukan karena engkau punya uang. Engkau berbeda bukan karena koneksimu orang-orang hebat. Tetapi Tuhan membuat engkau berbeda. Karena engkau memiliki minyak dari Roh Kudus. Haleluya. Saat engkau bangun pagi-pagi benar, engkau hidup oleh Roh. Dan saat kau hidup oleh Roh, tidak ada keinginan hawa nafsu lagi. Tidak ada keinginan daging lagi. Tidak ada keinginan berzina lagi. Tidak ada keinginan menipu lagi. Tidak ada keinginan untuk kompromi dengan dosa. Tetapi yang ada adalah saat engkau hidup oleh Roh, maka kehidupan yang kau hidupi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada sukacita. Tapi saya tadi menangkap roh saya begitu memparah. Tuhan katakan, nah ini sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda Tuhan? Visi aku sudah bentangkan kepada kalian. Bangun pagi-pagi benar. Artinya jangan padamkan roh. Hiduplah oleh Roh. Haleluya. Kenapa Tuhan katakan aku baca kitab suci? Karena manusia hidup bukan dari apa kata orang. Tuhan katakan dalam pasal pertama, setiap kali kesukaanmu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan katakan begini, engkau dan saya adalah seperti pohon yang ditanam di tepian air. Artinya apa? Saat dunia mengalami kekeringan, dunia mengalami ketakutan, ada satu janji yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau, aku berjalan dengan engkau, tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Haleluya. Jikalau Tuhan berjalan denganmu, ketika Tuhan di pihakmu, siapa berani lawan engkau? Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita pada malam hari ini. Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa berani lawan? Pertanyaannya, hari ini siapa lawan? Siapa yang beserta dengan kita? Apakah firman itu menguasai kita? Atau yang ada adalah kebencian, kemarahan, kecemburuan, ego, ketamakan? Tapi malam hari ini, dengar ini baik. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 4, coba. 2 Korintus 5, kalau Lisa bisa buka di itu. Kalian sih suara saya oke? Saya sengaja kencang-kencang ini. Supaya di rumah nggak ketinggalan. Oke ya? Suara saya oke Kak? Yang di rumah? Kalian Oke. Ini udah kayak mic yang volumenya maksimal ini. Coba baca. Udah, itu 2 Korintus 5 ayat 4. Ayo. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang Nah, kita mau janji Tuhan yang hebat. Kita mau surga yang kekal. Kita mau Tuhan berjalan dengan kita. Tapi masih mengenakan jubah yang lama. Itu yang saya mau katakan. Yusuf tidak akan pernah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau jubah yang maha indah itu masih dia lengkap di dalam tubuh roh jiwanya. Tuhan mau kenakan bukan jubah yang maha indah dalam hidupnya yang dibuat oleh manusia. Tuhan mau berikan dia jubah yang maha indah. Hati seorang hamba. Haleluya. Tuhan mau bilang kepada kita hari ini. Kau nggak bisa menikmati janji Tuhan. Kalau yang lama itu masih menempel dalam kau. Itu sebabnya Tuhan mau bilang kepada Kairos pada malam hari ini. Berhentilah untuk kompromi dengan dosa. Berhentilah untuk kita ada di dalam dua kaki. Satu ikut Tuhan, satu lagi ikut dunia. Bertobat dalam nama Yesus. Kenapa saya bilang harus bertobat? Karena Yusuf saja orang yang begitu konsisten dengan Tuhan. 13 tahun dia menghadapi sebuah proses yang berat. Hari ini mungkin kau menangis karena seperti yang kau mengalami ketidakadilan.
Engkau mengalami beban yang berat. Engkau sudah berjuang berusaha di tengah-tengah pekerjaan. Tetapi tidak ada apresiasi. Tidak ada reward dari atasanmu. Tapi Tuhan mau bilang kepada hari ini. Tuhan menghapus aibku dan aibku. Haleluya. Bu Bita Damet. Kak Eva yang di kantor ini. Ada amin. Tuhan Amin, Pak menghapus Pendeta. aibmu. Tadi saya jelaskan aib tentang aib yang dialami oleh Ibu Rachel lagi. Rahel, dia mandul. Artinya apa? Ada sesuatu di luar kendalinya, ada kelemahannya. Tetapi hari ini Tuhan memperhatikan Tuhan. Saya berdoa, tidak ada kemandulan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada utang piutang yang begitu hebat. Tapi aku berdoa hari ini Kairos, doamu Tuhan dengar. Haleluya. Ada amin. Pak Indra juga. Pak Indra hari ini, Bu Pipin, sudah jadi tetangga saya. Pak Indra harus bersaksi. Tetangga tapi susah ketemu. Ya kan? Kita berdoa mimpi Tuhan digenapi. Baik untuk Kairos, untuk Sania. Ingat ya, Yusuf itu adalah orang yang mau dibentuk. Selama Pak Hendra, Sania, sekalipun banyak hal yang hari ini kau dipercayakan Tuhan. Pesan saya sebagai hamba itu cuma satu saja. Kau harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Udah, gak ada yang lain. Kau boleh hormat sama orang tua, kau boleh baik sama orang tua, kau boleh baik sama atasan. Tapi kalau kau nggak baik sama pemberi nafas kehidupanmu, Tuhan bilang, nah berkatku cuma segitu aja. Haleluya. Saya mengimani, saya berdoa, Tuhan menghapus aibmu. Ya, aib itu kan bukan hanya bicara tentang dosa. Aib itu juga bicara tentang sesuatu di luar kendali kita. Hari ini, apa visi kita, apa mimpi kita? Saya ingat, kita jalan dalam hujan awal dan hujan akhir. Kita berjalan di bawah langit yang terbuka. Ya, Tuhan akan buat kita berbeda. Sama seperti mimpi Yusuf kelihatannya mustahil. Tetapi ingat ya, hanya Tuhan yang bisa menggenapi mimpi itu. Hanya Tuhan yang bisa membalikkan keadaan Pak Hendra. Di pekerjaan Pak Hendra berhasil, diberkati Tuhan punya rumah. Tapi saya mau bilang begini Pak, kerjasama sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Amin. Dari hari ini banyak melayani orang. Orang cuma hanya berkata, Pak Obi, bernubuatlah untuk saya. Pak Obi, berdoa supaya saya diberkati Tuhan. Saya katakan hari ini, suara Tuhan melalui mulut saya adalah tentang pertobatan. Tuhan katakan untuk apa kita memiliki isi dunia ini. Tapi kita kehilangan surga yang tetap. Lebih bagus kita ada di bumi ini melakukan kehendak Tuhan. Kita terus merangkak, sekalipun kita berlari dengan sayap Tuhan. Tetap kita juga harus memiliki surga yang tetap. Karena ingat, untuk kita masuk kepada kemah yang tidak bisa dibongkar itu, yang fana itu, jangan dikenakan lagi. Saya mau bilang kepada Kairos, dunia ini diciptakan kita bisa pegang pohon, kita bisa pegang laut, kita bisa pegang gunung. Dengar ini. Itu karena satu perkataan. Dengar ini baik. Ketika Kairos mendapat firman Tuhan yang tidak terlihat, itu akan menjadi terlihat. Kalau yang tidak terlihat, Tuhan kata, aku menghapus aibmu. Ini bisa terlihat di depan matamu, ini bisa kau alami. Ketika satu hal, engkau menghidupi apa yang Tuhan katakan. Yang kau katakan, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Terjadilah. Saat kau katakan, amin. Maka itu mencetak menjadi nyata dalam kehidupan. Haleluya. Ini saja yang saya bisa bagikan. Apa mimpi kita? Bukan hanya supaya kita diberkati besar. Mimpi kita cuma satu. Jadi seperti Kristus. Menjadi hamba yang taat setia. Ini saja yang saya bisa tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bisa bisa ikuti 10 menit lagi. Yang di rumah, baik. Bapak Ibu di rumah bisa punya respon. Tetap ikut penyembah, biar nanti kita minta petunjuk Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam ujian penyembahan.